Dan pemirsa, untuk mengetahui suasana terkini arus mudik libur Natal dan Tahun Baru, sudah ada rekan Ismalia Medasari di Stasiun Pasar Senen Jakarta Pusat dan rekan Hendri Aprila di kilometer 47 ruas tol Jakarta Cikampek. Selamat sore rekan-rekan, kita ke Ismalia terlebih dahulu di Stasiun Pasar Senen. Bagaimana situasi terkini di sana, Isma? Selamat sore Diandra dan juga pemirsa. Memang momen Nataru ini merupakan momen yang ditunggu bagi para perantau. Mungkin ini yang berkumpul bersama keluarganya karena memang libur Nataru ini memang cukup panjang. Kami laporkan di tempat kami melaporkan yakni di Stasiun Pasar Senen. Ini sudah mulai dipadati oleh para pengguna kereta api yang hendak melakukan liburan Nataru pulang ke kampung halamannya. Dan dapat kami sampaikan juga tadi kami melihat banyak penumpang yang berpergian bersama keluarganya maupun juga dengan teman-teman seperantauannya ini pulang kembali ke kampung halamannya juga. Dan juga tadi kami melihat di bagian tiket ini juga banyak sekali yang memang mengantri untuk mencetak tiket karena memang untuk sebelum bisa masuk ke dalam stasiun ini para pengguna kereta api atau para penumpang kereta api harus mencetak tiket. Dan kepadatan di Stasiun Pasar Senen ini juga sesuai dengan data karena memang pada hari ini sudah ada 34.000 lebih Diandra dan juga pemirsa penumpang yang naik dari stasiun wilayah Daob 1 Jakarta. Dan dapat kami rincikan dari 34.000 lebih itu ada sekitar 14.140 penumpang yang naik dari Stasiun Pasar Senen dan ada 11.142 penumpang yang turun dari Stasiun Pasar Senen khususnya di tempat kami melaporkan. Dan dari banyaknya penumpang yang hendak melakukan liburan ini sudah ada tiket yang terjual sekitar 500.000 lebih Diandra dan juga pemirsa selama 3 hari pada tanggal 18, 19 dan tanggal 20. Dan diperkirakan untuk puncaknya ini terjadi pada tanggal 23, 24, 25 Desember 2025. Dan untuk tujuan favorit ini masih dipegang oleh wilayah Semarang, Yogyakarta, Purwokerto dan juga Surabaya. Para penumpang dihimbau yang hendak melakukan perjalanan datang ke stasiun 1 jam sebelum dan dihimbau untuk tidak tertinggal barang-barangnya atau tetap berhati-hati dan menjaga kesehatan. Kembali ke Anda, Diandra. Baik, terima kasih atas laporan Anda Ismalia langsung dari Stasiun Pasar Senen. Kemudian kita akan berlanjut ke kilometer 47 di ruas tol Jakarta Cikampek, ada rekan Hendri Aprila. Bagaimana situasi terkini di sana jelang Nataru, Hendri? Yang untuk saat ini kondisi arus lalu lintas tepatnya di ruas jalan tol Jakarta Cikampek, tepatnya di kilometer 47, Diandra dan juga pemirsa, kami memantau sejak pagi hari tadi sampai dengan sore hari ini belum adanya kepadatan kendaraan ataupun tumpukan kendaraan yang terlihat di kedua arah, baik itu dari arah Jakarta menuju ke Cikampek maupun dari arah sebaliknya. Dan tentunya memang untuk kendaraan yang melintas ini masih didominasi oleh kendaraan roda 2, maksud kami kendaraan roda 4 dan juga kendaraan truk dan juga bus yang melintas sejak pagi hari tadi. Dan kemudian juga dari pihak Jasa Marga pun menyampaikan bahwa sudah dipersiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas untuk nantinya menjelang periode Natal dan juga Tahun Baru tahun 2025. Namun untuk saat ini kami memantau pun belum adanya rekayasa lalu lintas yang diterapkan baik itu dari pihak Jasa Marga dan juga pihak kepolisian untuk melakukan pengaturan lalu lintas, karena yang kami lihat di kilometer 47 ini belum adanya kepadatan kendaraan, namun memang masih didominasi atau dapat dikatakan ramai lancar. Dan tentunya juga yang menjadi perhatian bahwa untuk kondisi cuaca yang memang saat belakangan ini juga sedang terjadi hujan, curah hujan yang cukup tinggi, sehingga dari pihak Jasa Marga pun juga menghimbau untuk sejumlah pengendara untuk berhati-hati dan juga tentunya tetap memperhatikan kembali dan memeriksa kembali kendaraan sebelum melakukan lintasan di kilometer 47 ini. Dan tentunya juga untuk periode Natal dan juga Tahun Baru, pihak Jasa Marga pun juga telah menyiapkan sejumlah rekayasa lalu lintas dan juga penerapan, dan tentunya juga dihimbau untuk sejumlah pengendara tetap berhati-hati karena mengingat kondisi cuaca yang terus berubah. Tentu kami terus memantau dan juga meninjau bagaimana lokasi yang terlihat arus lalu lintas dari kedua arah yang terjadi di kilometer 47. Sementara Diandra, saya kembalikan ke Anda di studio. Baik, terima kasih atas laporan Anda Hendri Aprila dari ruas tol Jakarta Cikampek, dan sebelumnya ada Ismalia dari Stasiun Pasar Senen Jakarta. Selamat sore rekan-rekan, selamat kembali bertugas. Pemirsa, jelang libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026, berbagai persiapan dilakukan Kepolisian Polres Bogor untuk menangani kemacetan di kawasan Puncak, Kabupaten Bogor.
Memasuki libur akhir tahun Natal dan Tahun Baru, hari ini kawasan wisata Puncak sudah ramai dikunjungi. Kemacetan pun tak terhindar. Untuk mengantisipasi kemacetan, Satlantas Polres Bogor melakukan rekayasa lalu lintas ganjil genap pada Sabtu pagi dan siang. Selain ganjil genap, petugas juga berlakukan jalur satu arah dari arah Puncak menuju Jakarta. Sementara itu di Bandung, Jawa Barat, ribuan kendaraan wisatawan terus memadati kota Bandung. Antrean kendaraan sudah terjadi dari gerbang tol Paster menuju kawasan arteri kota Bandung mengarah ke kawasan wisata. Antrean kendaraan mengular hingga 3 km dari gerbang tol. Kendaraan dari arah tol menuju pusat kota Bandung meningkat dibandingkan siang hari tadi. Diperkirakan kepadatan kendaraan terus terjadi hingga perayaan Tahun Baru 2026 mendatang. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru 2026, Terminal Bus Kampung Rambutan, Jakarta Timur mulai dipadati ratusan penumpang yang akan melakukan perjalanan ke sejumlah daerah. Sebagian besar penumpang memanfaatkan libur panjang untuk liburan dan pulang kampung. Keberangkatan penumpang di Terminal Kampung Rambutan Ciracas, Jakarta Timur melonjak menjelang libur Hari Raya Natal dan Tahun Baru. Hingga Sabtu siang, lonjakan keberangkatan penumpang sudah mencapai 10% dibanding hari normal. Kepadatan terjadi pada ruang tunggu keberangkatan penumpang Terminal Kampung Rambutan. Para penumpang menanti jadwal pemberangkatan. Berdasarkan data pada Kamis 18 Desember 2025, 436 penumpang diberangkatkan menggunakan 50 bus antar kota antar provinsi dari berbagai perusahaan otobus. Pada Jumat 19 Desember 2025, sebanyak 720 penumpang diberangkatkan menggunakan 67 bus. Jumlah keberangkatan ini diperkirakan terus meningkat hingga mendekati Nataru. Sebagian besar penumpang memanfaatkan libur panjang untuk liburan dan pulang kampung. Mengantisipasi lonjakan penumpang, posko keamanan disiagakan dengan melibatkan petugas dari TNI Polri dan Dinas Perhubungan. Sementara pemeriksaan kesehatan bagi para sopir bus antar kota antar provinsi melibatkan Dinas Kesehatan, serta pemeriksaan layak jalan terhadap seluruh armada Nataru dari masing-masing perusahaan otobus. Dari Jakarta, Ahmad Muharlin, Sutrisno, iNews melaporkan. Pemirsa, memasuki masa libur Nataru 2025 hingga 2026, sejumlah persiapan telah dilakukan oleh PT KAI. Penjualan tiket pun sudah mulai meningkat meski belum signifikan. Masa angkutan liburan Natal dan Tahun Baru rencananya akan berlangsung selama 18 hari, mulai 18 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026. KAI Daob 1 Jakarta sediakan 909.536 tiket selama masa libur Natal dan Tahun Baru 2025-2026. Hingga hari ini sudah terjual 57% dan tersisa 391.536 tiket. Guna mengantisipasi lonjakan penumpang selama libur Natal dan Tahun Baru, PT KAI Daob 1 Jakarta akan menambahkan 32 perjalanan kereta api jarak jauh sehingga akan ada sebanyak 95 perjalanan kereta api jarak jauh setiap harinya. Sementara itu, puncak arus perjalanan periode Natal ini diprediksi terjadi pada 23, 24, 25 Desember. Sementara jelang libur Natal dan Tahun Baru, arus lalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek mulai mengalami peningkatan. Kepadatan kendaraan sudah terlihat di sejumlah titik, namun arus lalu lintas masih terpantau ramai lancar, baik dari arah Jakarta menuju Cikampek maupun sebaliknya. Untuk mengantisipasi kepadatan, pihak kepolisian bersama pengelola jalan tol telah menyiagakan skema rekayasa lalu lintas dengan rencana penerapan kontraflow mulai pukul 6 pagi hingga pukul 2 siang. Namun penerapan kontraflow bersifat situasional dan akan diberlakukan sesuai dengan kondisi kepadatan di lapangan. Untuk memantau situasi jelang libur Natal dan Tahun Baru di Kota Bandung, Jawa Barat, kita sudah bergabung dengan jurnalis iNews Ervan David di sana.
Selamat sore, Ervan. Bagaimana situasi terkini di Bandung? Apakah sudah ada kepadatan lalu lintas di sana? Ya, selamat sore, Janta dan juga pemirsa. Memasuki libur panjang Natal, ribuan kendaraan terus memadati kawasan gerbang tol Paster sejak Sabtu siang tadi. Dan pada Sabtu sore hari ini, nampak kendaraan wisatawan yang datang ke gerbang tol Paster terus mengalami peningkatan hingga terjadi antrian kendaraan yang cukup padat. Dari pantauan kami di lapangan, tepatnya di belakang saya saat ini, yaitu gerbang tol Paster, ada kepadatan hingga 3 kilometer dari gerbang tol Paster menuju arteri kota Bandung. Dan selepas gerbang tol Paster, kendaraan juga terus memadati kawasan arteri kota Bandung untuk mengarah ke kawasan objek-objek wisata yang ada di Bandung ini. Dan mayoritas kendaraan yang datang ke kota Bandung ini berasal dari kawasan Jabodetabek atau didominasi oleh plat letter B. Dan menurut data Jasa Marga, pada periode puncak arus libur panjang Natal diprediksi ada 40.000 kendaraan lebih memadati gerbang tol Paster untuk berlibur ke Bandung dan sekitarnya. Dan selain itu diprediksi juga total kendaraan yang masuk ke Bandung melalui gerbang tol Paster ada 600.000 lebih kendaraan periode 18 Desember hingga 1 Januari mendatang. Dan diprediksi puncak arus panjang terjadi 3 kali, yaitu tanggal 23 Desember dan tanggal 28 Desember 2025 serta tanggal 1 Januari 2026. Demikian, Jandra. Dan Anda, Ervan David, melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat. Selamat sore, selamat kembali bertugas. Pemirsa, jelang Natal dan Tahun Baru, pengamanan di Pelabuhan Gilimanuk, Jembrana, Bali diperketat. Pengetatan ini menjadi langkah rutin mengamankan wilayah Bali selama periode liburan akhir tahun. Polsek kawasan Pelabuhan Gilimanuk secara masif memperketat pengamanan di pintu keluar Bali menjelang perayaan Natal dan Tahun Baru. Peningkatan pemeriksaan ini berfokus pada pencegahan potensi gangguan keamanan, khususnya kejahatan yang berusaha keluar dari Pulau Dewata. Pemeriksaan rutin yang digelar di Pos 1 Pelabuhan Gilimanuk mencakup orang, kendaraan, serta barang bawaan para pengguna jasa pelabuhan. Pengamanan ini difokuskan menangkal penyelundupan barang berbahaya mulai dari narkotika, senjata tajam, senjata api, hingga barang-barang berbahaya lainnya. Pengetatan yang sama juga diterapkan di pintu masuk Bali Pos 2 Pelabuhan Gilimanuk. Hari ini situasi arus penyeberangan baik yang keluar Bali maupun yang masuk Bali masih kondusif, masih landai. Sedangkan penyeberangan juga situasi cuaca juga sudah memungkinkan, masih aman bagi para pengguna baik itu kendaraan bermotor maupun kendaraan besar yang melintas di kawasan Pelabuhan Gilimanuk. Sementara hingga Sabtu siang, aktivitas kendaraan di Pelabuhan Gilimanuk, Bali belum ada peningkatan yang signifikan. Jika terjadi peningkatan dan menimbulkan kepadatan baik arus kendaraan masuk maupun keluar Bali, akan diberlakukan pola pengalihan arus seperti pada saat mudik Lebaran. Dari Jembrana, Bali, Nyoman Sudika, iNews melaporkan. Dan pemirsa, kami akan kembali mengajak Anda untuk mengetahui situasi terkini di Simpang Gadok terkait dengan jelang libur Natal dan Tahun Baru di Bogor. Sudah bergabung bersama kami jurnalis iNews Wildan Hidayat. Selamat sore Wildan, bagaimana situasi terkini di kawasan Puncak? Ya, selamat sore pemirsa. Saat ini kondisi arus lalu lintas di kawasan Gadok sudah Ciawi seperti terlihat di belakang saya ini bahwa arus lalu lintas tadi seperti dilakukan satu arah Jakarta menuju ke arah Puncak. Namun saat ini sudah diberlakukan dua arah, baik dari arah Jakarta menuju Puncak dan sebaliknya dari arah Puncak menuju Jakarta. Seperti terlihat antrian kendaraan di belakang saya masih terus terjadi dan arah saat ini arus lalu lintas di Simpang Gadok masih terjadi kemacetan sekitar kurang lebih 2-3 km mulai dari Pasir Angin tempat saya berdiri ini hingga menuju kawasan Puncak. Demikian. Ada titik-titik yang dijaga lebih ketat oleh petugas di sana?
untuk mengantisipasi lonjakan? Ya, untuk mengantisipasi lonjakan arus lalu lintas di kawasan Puncak ini, sejumlah titik rawan kemacetan telah disiagakan petugas dari Korlantas Polres Bogor, di antaranya yaitu di Simpang Gadok, di Pasir Angin tempat saya berdiri ini, hingga di Megamendung dan juga di kawasan Cisarua. Namun saat ini untuk diketahui bahwa arus lalu lintas di sini memang terjadi kemacetan dan sempat terjadi hujan di sini. Untuk itu kepada masyarakat agar lebih berhati-hati mengingat kondisi di kawasan wisata Puncak saat ini sudah turun hujan, dan untuk berhati-hati mengingat kawasan ini licin. Demikian. Baik, terima kasih Wildan Hidayat melaporkan langsung dari Simpang Gadok, Puncak, Kabupaten Bogor. Selamat sore, selamat kembali bertugas.